Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali dengan Miss Sari dalam pelajaran matematika untuk kelas 4. Nah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan doa belajar. Teman-teman ikuti Miss Sari ya. Angkat kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar apa ya? Yaps, benar sekali. Kita akan belajar faktor dan kelipatan persekutuan. Nah, pembelajaran ini adalah kelanjutan dari pelajaran kita minggu lalu dan 2 minggu lalu, yaitu tentang faktor dan kelipatan bilangan, juga tentang bilangan prima dan faktorisasi prima. Seperti apa faktor dan kelipatan persekutuan? Yuk kita cari tahu. Yuk. Oke, pembelajaran hari ini kompetensi apa yang harus teman-teman capai? Yaps, kompetensi yang harus teman-teman capai adalah menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan. Jadi setelah pembelajaran ini, Miss Sari harapkan teman-teman mampu menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan. Oke, jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah faktor persekutuan, yang kedua kelipatan persekutuan. Kita mulai aja yuk dengan materi yang pertama, yaitu tentang faktor persekutuan. Apa sih yang dimaksud dengan faktor persekutuan? Teman-teman perhatikan contoh berikut ya. Di sini Miss Sari memberikan contoh soal tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 24. Bagaimana cara jawabnya? Perhatikan langkah berikut. Langkah pertama yaitu kita cari dulu faktor dari 16 dan faktor dari 24. Teman-teman perhatikan tabel berikut ya. Tabel yang pertama itu adalah untuk mencari faktor dari 16. Jadi 16 didapatkan dari pembagian 16 dibagi 1 hasilnya 16, 16 dibagi 2 hasilnya 8, 16 dibagi 4 hasilnya 4. Atau perkalian antara 1 dikali 16, 2 dikali 8, dan 4 dikali 4. Jadi faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Sedangkan faktor dari 24 didapatkan dari 24 dibagi 1 hasilnya 24, 24 dibagi 2 hasilnya 12, 24 dibagi 3 hasilnya 8, dan 24 dibagi 4 hasilnya 6. Atau faktor 24 kita dapatkan dari perkalian 1 dikali 24, 2 dikali 12, 3 dikali 8, dan 4 dikali 6. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Lalu bagaimana teman-teman kita menentukan faktor persekutuannya? Nah, untuk menentukan faktor persekutuan dari 16 dan 24, kita cari faktor yang sama dari faktor 16 dan faktor 24. Teman-teman bisa perhatikan ya, angka yang Miss Sari beri warna merah.
Nah, angka yang Misari beri warna merah itu adalah angka faktor yang sama dari faktor 16 dan faktor 24, yaitu angka 1, 2, 4, dan 8. Jadi faktor persekutuan dari 16 dan 24 adalah 1, 2, 4, dan 8. Nah, teman-teman sudah paham belum? Kalau belum paham, perhatikan contoh berikutnya ya. Di sini Misari memberikan contoh berikutnya, yaitu tentukan faktor persekutuan dari 12 dan 36. Langkahnya sama ya. Kita cari terlebih dahulu faktor dari 12 dan faktor dari 36. Nah, faktor dari 12 sama ya caranya, kita menggunakan tabel. Kita cari perkalian berapa yang hasilnya bilangan tersebut atau pembagian dari bilangan tersebut. Faktor dari 12 kita dapat dari 12 dibagi 1 hasilnya 12, 12 dibagi 2 hasilnya 6, 12 dibagi 3 hasilnya 4. Atau perkalian dari 1 dikali 12, 2 dikali 6, 3 dikali 4. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, berarti kita mendapatkan faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Lalu, berapa faktor dari 36? Faktor dari 36 bisa kita dapatkan dari pembagian antara 36 dibagi 1 hasilnya 36, 36 dibagi 2 hasilnya 18, 36 dibagi 3 hasilnya 12, 36 dibagi 4 hasilnya 9, atau 36 dibagi 6 hasilnya 6. Bisa juga dari hasil perkalian 1 dikali 36, 2 dikali 18, 3 dikali 12, 4 dikali 9, 6 dikali 6, atau sebaliknya. Jadi kita mendapat faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Lalu mana faktor persekutuan dari 12 dan 36? Yaps, benar sekali. Faktor persekutuan dari 12 dan 36 kita cari dari bilangan faktor yang sama, faktor 12 dan 36. Bilangan yang sama yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Itu teman-teman bisa perhatikan bilangan-bilangan yang Misari beri tanda warna merah ya. Itu adalah faktor yang sama dari 12 dan 36. Faktor yang sama inilah yang kita sebut dengan faktor persekutuan. Jadi, faktor persekutuan dari 12 dan 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, teman-teman, sudah paham ya apa yang dimaksud dengan faktor persekutuan? Jadi, apa yang dapat kalian simpulkan dari contoh soal faktor persekutuan? Oke, benar sekali. Faktor persekutuan adalah faktor dari dua bilangan atau lebih yang memiliki nilai yang sama. Jadi itu yang dimaksud dengan faktor persekutuan. Kita cari faktor yang sama antara dua bilangan atau lebih. Agar teman-teman lebih memahami materi faktor persekutuan, kita lihat yuk latihan soal faktor persekutuan. Oke, kita masuk ke latihan soal yang pertama, yaitu soal lower order thinking skills atau soal LOT, tipe soal mudah ya. Tentukan semua faktor persekutuan dari 24 dan 30. Dengan langkah yang sama, kita cari faktor 24 dan faktor 30 terlebih dahulu, lalu kita cari faktor yang sama untuk mencari faktor persekutuannya. Kita dapatkan faktor 24 dari perkalian 1 dikali 24, 2 dikali 12, 3 dikali 8, 6,
4 dikali 6 atau sebaliknya. Jadi kita dapatkan faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Lalu kita mendapatkan faktor dari 30 adalah perkalian dari 1 dikali 30, 2 dikali 15, 3 dikali 10, dan 5 dikali 6 atau sebaliknya. Maka kita mendapatkan faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Lalu kita cari faktor yang sama dari faktor 24 dan 30. Nah, faktor yang sama dari faktor 24 dan 30 adalah 1, 2, 3, dan 6. Jadi kita sudah mendapatkan ya teman-teman, faktor persekutuan dari 24 dan 30 adalah 1, 2, 3, dan 6. Oke, kita lanjut ke latihan soal yang kedua, yaitu soal medium order thinking skills atau soal MODS tipe soal sedang ya. Tentukan semua faktor persekutuan dari 64 dan 120. Nah, ini angkanya lumayan besar ya teman-teman. Kita cari pembagian atau perkalian yang menghasilkan 64. Nah, 64 dapat dihasilkan dari perkalian 1 dikali 64, 2 dikali 32, 4 dikali 16, dan 8 dikali 8 atau perkalian sebaliknya ya. Jadi kita mendapatkan faktor dari 64 adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan 64. Lalu bagaimana dengan 120? 120 kita bisa dapatkan dari perkalian 1 dikali 120, 2 dikali 60, 3 dikali 40, 4 dikali 30, 5 dikali 24, 6 dikali 20, 8 dikali 15, 10 dikali 12 atau perkalian sebaliknya. Jadi kita mendapatkan faktor dari 120 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, dan 120. Lalu mana faktor persekutuannya teman-teman? Iya, benar sekali. Faktor persekutuan dari 64 dan 120 yang bilangan berwarna merah, yaitu 1, 2, 4, dan 8. Bilangan berwarna merah ini adalah faktor-faktor yang sama antara faktor 64 dan faktor 120. Jadi kita sudah mendapatkan jawabannya. Faktor dari 64 dan 120 yang sama atau yang bersekutu adalah 1, 2, 4, dan 8. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua ya, yaitu kelipatan persekutuan. Apa yang dimaksud dengan kelipatan persekutuan? Teman-teman perhatikan contoh soal yang Misari berikan ya. Nah, di sini Misari berikan contoh soal tentukan kelipatan persekutuan dari 4 dan 5. Caranya bagaimana? Kita cari dulu kelipatan dari 4 dan kelipatan dari 5. Kelipatan dari 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, dan 40, dan seterusnya. Lalu berapa kelipatan dari 5? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40,
45, 50, dan seterusnya. Lalu kita dapatkan kelipatan persekutuan dari 4 dan 5 adalah kelipatan yang sama yang Misari beri warna merah, yaitu 20 dan 40. Jadi kelipatan persekutuan dari 4 dan 5 adalah 20 dan 40. Oke, sudah paham belum teman-teman? Kalau belum paham, lihat contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, Misari berikan, tentukan kelipatan persekutuan dari 6 dan 8. Berarti kita cari dulu ya kelipatan dari 6 dan kelipatan dari 8. Kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 8 adalah 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, dan 80, begitu juga seterusnya. Nah, dari kelipatan 6 dan 8 ini kita cari yang sama untuk menentukan kelipatan persekutuannya. Kelipatan yang sama dari kelipatan 6 dan 8 adalah yang sudah Misari beri warna merah, yaitu bilangan 24 dan 48. Jadi, kelipatan persekutuan dari 6 dan 8 adalah 24 dan 48. Jadi teman-teman sudah paham kan apa yang dimaksud dengan kelipatan persekutuan? Nah, kalau sudah paham, lalu apa yang dapat teman-teman simpulkan dari contoh kelipatan persekutuan? Yaps, benar sekali. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan dari dua bilangan atau lebih yang memiliki nilai yang sama. Nah, jadi sama seperti faktor persekutuan tadi ya, kelipatan persekutuan pun mencarinya kita cari dari bilangan kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Oke, sekarang kita lanjut ke latihan soal kelipatan persekutuan. Latihan soal yang pertama yaitu soal lower order thinking skills atau soal LOTS, yaitu tipe soal mudah ya. Soalnya adalah tentukan kelipatan persekutuan dari 3, 7, dan 9. Untuk menjawabnya, maka langkah-langkahnya adalah kita cari terlebih dahulu kelipatan dari 3, kelipatan 7, dan kelipatan 9. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, dan seterusnya. Lalu kelipatan 7 adalah 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, dan seterusnya. Dan kelipatan 9 adalah 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, dan seterusnya. Lalu dari bilangan-bilangan tersebut kita cari kelipatan yang sama di antara 3 kelipatan tersebut. Nah, kelipatan yang sama dari kelipatan 3, 7, dan 9 adalah bilangan 63 yang sudah Misari beri tanda merah. Jadi kita sudah mendapatkan kelipatan persekutuan dari 3, 7, dan 9 adalah 63. Nah,
teman-teman sudah paham ya bagaimana mencari kelipatan persekutuan? Oke, kita lanjut ke latihan soal yang berikutnya, yaitu soal medium order thinking skills. Soalnya adalah tentukan kelipatan persekutuan dari 5 dan 6 yang kurang dari 50. Nah, gimana ya teman-teman caranya? Benar sekali, caranya kita cari terlebih dahulu kelipatan dari 5 dan kelipatan dari 6. Kelipatan dari 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan seterusnya. Lalu kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, dan seterusnya. Lalu dari kelipatan tersebut kita cari kelipatan yang sama tetapi di bawah angka 50. Nah, teman-teman, kira-kira angka berapa ya yang di bawah 50 tetapi yang sama? Iya, benar sekali, yaitu 30. Nah, bilangan 30 sudah bisa dikasih warna merah ya untuk menandakan kalau kelipatan itu sama. Berarti kita sudah mendapatkan dong kelipatan persekutuan dari 5 dan 6, yaitu 30. Jadi kelipatan persekutuan dari 5 dan 6 yang kurang dari 50 adalah 30. Wah, Miss Ari sudah memberikan 2 contoh soal dan 2 latihan soal teman-teman. Semoga teman-teman sudah paham ya materi kita hari ini, yaitu tentang faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga teman-teman memahami pembelajaran yang sudah bisa dijelaskan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, sebelum Miss Sari akhiri pembelajaran hari ini, baiknya kita ucapkan hamdalah dan doa penutup kafaratul majelis. Teman-teman, angkat kedua tangan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.